Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan, amin. Oke, kali ini Maman akan mengisahkan sebuah film yang berjudul Peppermint di tahun 2018. Dan biar kalian gak pada penasaran dengan kisahnya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Di scene awal terlihat sebuah mobil bergoyang mesra banget Wan. Tapi di dalamnya ternyata ada seorang wanita yang menghabisi preman sambil bertanya, "Kalian tak ingat aku kan?" Sehabis beraksi, ia langsung saja menyiram lukanya dengan alkohol dan dijahit juga lukanya. Terus ditutup pakai lakban. Wanita ini ya, kalau udah disakiti hatinya, ya gini, barbar sangat Wan. Dan dirinya bertingkah seperti itu karena 5 tahun silam ada sebuah cerita mengerikan dalam hidupnya. Dia adalah seorang wanita bernama Riley. Dulu dia masih anggun, gemesin, dan juga cantik. Dia mempunyai anak yang imut bernama Charlie, serta suami yang gagah bernama Chris. Dan di suatu hari, Riley dan suaminya akan merayakan ulang tahun Charlie. Namun, Riley akan datang terlambat karena dia harus bekerja. Sedangkan si Chris didatangi temannya bernama Mikey yang menawarkan sebuah job dengan gaji yang cukup besar dan dirinya hanya sebagai supir saja. Akan tetapi si Chris masih ragu-ragu untuk menerimanya. Dan di malam itu Riley datang dengan gembira sekali Wan. Namun sayangnya teman-teman Charlie tak ada yang datang. Semua itu karena ulah tante gemes bernama Beck yang pernah sakit hati dengan Riley karena urusan parkir mobil. Forget that little snafu in the parking lot. Feel free to stop by if you're not doing anything else. Riley dan Chris akhirnya mengajak Charlie untuk makan pizza dan pergi melihat karnaval sebagai gantinya. Charlie pun senang dan dia juga meminta es krim. Chris lalu mengabari Mikey jika dia tak ikut rencananya karena terlalu berbahaya. Tak lama kemudian, si Mikey ini sudah bonyok karena ketangkap sama orang bernama Diego Garcia. Mas Diego Garcia ini lalu mendengarkan suara pesan dari ponsel Mikey. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Chris karena dianggap bersekongkol dengan Mikey. It's me. Is the boss around? Smoke him. Make an example. Sementara itu keluarga Chris tengah bersenang-senang merayakan ultah anaknya. Dan tak lama kemudian karena penembakan itu, Chris dan Charlie dinyatakan meninggoy. Tapi Riley masih hidup dengan luka parah di bagian kepalanya. 2 orang detektif bernama Stan dan Moises diberi tugas untuk menangani kasus tersebut Wan. Setelah 2 bulan terbaring di rumah sakit, Riley akhirnya siuman. Stan menjelaskan kepada Riley jika kasus yang mereka alami itu karena suaminya ikut bersekongkol untuk merampok bandar narkoba bernama Diego Garcia. My name is Detective Stan Carmichael. Detective. I think that what happened may be linked to your husband, dealer named Diego Garcia. Stan lalu memberi Riley foto keluarganya sebelum kejadian malam itu. Riley sontak mengingat momen mencekam dan juga 3 wajah yang menjadi pelakunya. Dan beberapa waktu kemudian 3 orang itu akhirnya bisa tertangkap. Sementara itu menurut Moises, Garcia pasti punya orang dalam di kepolisian. Moises ini Wan takut jika nyawanya dan Stan dalam bahaya. Karena Garcia merupakan seorang bandar besar yang sangat berbahaya. Di lain tempat, Riley didatangi oleh seorang pria misterius yang memberinya uang segebok dengan maksud agar Riley tak melanjutkan kasusnya. Dan ternyata pria misterius itu adalah seorang pengacara dari 3 pelaku yang dibayar oleh Garcia. Di persidangan, dia menyudutkan Riley yang mungkin Riley terpengaruh obat antidepresi sehingga dia berhalusinasi. Jaksa yang telah disuap oleh Garcia akhirnya memutuskan bahwa mereka bertiga tak bersalah. Karena keputusan sepihak itu, Riley akhirnya mengamuk.
dan dia akan dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap sakit mental. You're excused. They killed my family. No, I am not finished. Get away from me. Clear. Mental health treatment program. Sebelum berhasil dibawa, Riley memukul mereka dan akhirnya bisa melarikan diri dan menjadi barbar seperti sekarang. Stan dan Moises saat ini tengah berada di lokasi perbarbaran Riley, di mana 3 orang korban yang menjadi pembunuh Chris dan Carly digantung di sebuah komedi putar. Riley lalu melakukan rencana selanjutnya dengan mendatangi hakim di persidangannya. Dia melakukan peradilan versi dirinya, di mana si hakim disekap lalu diberi detonator dari HP jadul. Dan dia melakukan hal ini, Wan. Di lain tempat, tim FBI yang dipimpin oleh Inman bertemu dengan Stan dan Moises. FBI membeberkan fakta bahwa sebelum Riley menghilang 5 tahun yang lalu, dia sempat merampok bank sejumlah $55.000. Polisi tentu saja tak tinggal diam, namun Riley selalu bisa lolos. Riley berkeliling dunia tapi entah dengan tujuan apa. Dan salah satu petunjuk mengenai dirinya yaitu Riley pernah ikut ajang gedebukan UFC One. 3 bulan yang lalu, Riley sempat rekam CCTV jika dia telah kembali. Dia merampok banyak sekali senjata-senjata militer. Dan tepat di hari ini adalah hari di mana anak cantiknya serta suaminya dibantai secara sadis. Hari yang sama inilah 3 pembunuh keluarganya, hakim, serta jaksa meninggal hewan. Dan karena hal itu, polisi langsung mencari keberadaan Riley. Carmichael. Don't think I need to tell you who he was. He's recently retired. Some sort. You gotta go wide with this. APB, the media, the whole deal. Whole deal. Di sisi lain, Garcia kehilangan orang-orang terbaiknya. Dia lalu menjadikan Riley sebagai buronannya dengan harga yang mahal. Garcia juga diancam anak bisnis kartel narkoba yang ada di tempat itu, karena 2 pengiriman narkoba telah hilang dalam minggu yang sama. Kayaknya Garcia makin gemes deh sama si tante Riley ini, Wan. Di tempat lain, Riley sempat menghajar orang yang pernah berkata kasar kepada Charlie, meskipun om-om itu sedang mencarikan hadiah Natal untuk anaknya. Riley kayaknya ingin menyadarkan orang itu tentang pentingnya keluarga, Wan. Dan setelah Riley mendapatkan banyak informasi tentang Garcia, dia mendatangi tempat pencucian uang mereka. Lalu aksinya pun dimulai. I have questions for you. You're not. Riley pun membakar uang milik Garcia dan mendapat banyak informasi dari seseorang di tempat itu. Garcia yang ketar-ketir akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Riley malam itu juga. Tersebar di seluruh media massa jika Riley adalah dalang dibalik banyak pembunuhan akhir-akhir ini. Masyarakat juga berspekulasi di media sosial jika hal tersebut karena balas dendam. Garcia yang melihat berita itu berpikir jika hilangnya narkoba adalah juga ulah Riley. Dia berpikir jika target selanjutnya pastilah gudang narkoba mereka. Untuk itu, Garcia bersiap-siap untuk menangkap Riley di sana. Those missing shipments, it was her. Bitch wanna have the motherfucking lab? I will give her the motherfucking lab. Sementara itu, Inman, Stan, serta abang-abang ahli sistem mencoba melacak keberadaan Riley. Mereka berpikir jika tempat tunawisma sangat aman karena tak terjadi pembunuhan dalam 3 bulan terakhir. Oleh karena itu, si Inman langsung meluncur ke tempat tunawisma karena dia merasa ada sesuatu yang bisa ditemukan di sana. Dan setibanya di sana, seorang pria mengatakan sudah tak pernah ada lagi kejahatan sejak datangnya seorang malaikat. Dan Inman akhirnya tahu jika di sanalah tempat tinggal Riley. Di sisi lain, perkiraan Garcia tepat sekali, Wan, di mana Riley menyusup ke gudang mereka. Di sini, Riley mengetahui jika dia sudah dijebak dan dia bisa berlindung tepat sebelum bom diledakkan. She's in. Hit the remote.
Riley akhirnya bisa selamat. Namun Garcia merasa menang, bisa menghabisi Riley. Dan dengan mengikuti anak buah Garcia dari belakang, si Riley berhasil membajak mobil itu dengan kebarbarannya serta sampai di rumah Garcia. Satu persatu penjaga bisa Riley lumpuhkan dengan mudah. Sampai akhirnya Riley dapat menodongkan senjatanya kepada Garcia. Sayangnya nih Wan, anak dari Garcia datang dan mengacaukan perhatian Riley. Fuck are you? What do you want? Papa? Let's go! Tepat di waktu itu, polisi tiba-tiba datang yang membuat semuanya kabur. Si Riley ini kabur ke rumahnya si Beck, musuh bebuyutan Riley Wan. Dan setelah memberi sapaan hangat untuk teman tercintanya itu, Riley langsung menutup luka tusukan pakai pembalut Wan. Karena merasa sedih dengan kisah si Beck yang ditinggal suaminya, Riley memberi pelukan hangat dengan menodongkan pistolnya kepada kepala Beck yang resek banget. Dan Finger anymore? Go fuck yourself. Oops. You left okay? You're right. Stop squealing, Peg. I'm just kidding. No! di rumah Garcia, polisi sudah mengidentifikasi bahwa itu adalah rumah milik Garcia. Dan Moises mengetahui bahwa selama ini Stan tak mengerjakan tugasnya dengan benar dan juga tak berkoordinasi dengan divisi narkoba. Mencurigakan sekali Wan. Stan saat ini menyusul Inman di area tunawisma, di mana Inman memeriksa van milik Riley yang dipenuhi oleh senjata. Inman ingin menangkap semua yaitu Riley, Garcia, serta orang dalam di tubuh kepolisian. Namun sayangnya Wan, Inman harus... Hey, Inman, I have to tell you something. I'm sorry. Stan akhirnya memberitahu Garcia tempat mobil van milik Riley disembunyikan. Dan semua anak buah Garcia dikerahkan untuk menuju ke sana. Riley yang telah kembali tak dapat berdiri dan bersembunyi di dalam gudang. Sampai datanglah bayangan Charlie yang menguatkan Riley untuk bangkit. Alright, let's go. Fast on. Riley berhasil merebut salah satu handy-talkie milik Garcia. Dan akhirnya pertarungan pun dimulai. Cortez, we heard gunshots. Did you get her? Melalui HT yang dia pegang, Riley mengancam Garcia agar pergi dari tempat itu. Dan jika tidak, maka Riley akan menghabisi mereka semua. Namun Garcia tahu jika Riley sedang terluka parah. Bukannya mundur, Riley terus mengancam Garcia. Dan tiba-tiba sebuah dering telepon berbunyi. Panggilan itu dari jasad Inman yang berada di sebuah tong. Dengan HP itu, Riley merekam semuanya. Di mana ada mata-mata di dalam kepolisian yaitu Stan dan Garcia yang telah membunuh keluarganya. Yang kemudian rekaman itu disiarkan langsung di TV. Riley memancing semua orang serta polisi untuk datang ke lokasi itu agar bisa menangkap Garcia. Akan tetapi nih Wan, Garcia mengancam akan menembak seorang anak bernama Maria. Yang akhirnya Riley pun menyerah. Riley sengaja mengulur waktu dengan mengolok-olok Garcia dan sampai akhirnya... Are you scared of me? You should have listened to Carmichael. Garcia menganggap Stan telah berkhianat dan menembakinya. Dia dan kawanannya mencoba untuk kabur dengan membaur dalam kerumunan. Namun Riley mencoba menghalangi Garcia dan akan menembaknya. Moises menyuruh Riley untuk mengurungkan niatnya. Namun yang Riley mau hanya kematian Garcia. We're not going to prison. Just drop the gun! Cease fire! Riley akhirnya menghilang dari pantauan polisi.
Namun Moises tahu kemana Riley akan pergi. Riley yang sudah kelelahan dan terluka parah akhirnya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Di media massa dijelaskan bahwa Riley adalah sosok pahlawan dan masyarakat menyukainya. Namun pihak kepolisian menganggap sebaliknya. Riley akan dihukum atas tindakan yang telah dia lakukan. Beberapa waktu setelahnya, Moises mendatangi kamar Riley. Dia berkata bahwa Riley telah membunuh banyak orang, mengungkap operasi besar narkoba, dan mengungkap mata-mata di dalam tubuh kepolisian. Sambil menyalami Riley, Moises berharap Riley bisa cepat sembuh dan menyelipkan sesuatu di tangan Riley. Dan ternyata film pun selesai. You killed a lot of very bad people. Exposed dirty bastards. Some of us wish things didn't have to be this way. Hope you get better soon. Oke, seperti biasa Wan, kalau kalian pengen request film untuk diulas, langsung saja coret-coret di kolom komentar Yowan. Akhir kata, rambut Maya dicatok sama Ratna. Maman mau cabut dan sampai jumpa.